Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi di Nas Radio, a radio with meaningful content. Kali ini Persona bersama saya Mario dalam acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata yang mengusung tagline berbagi inspirasi menggerakkan ekonomi. Kehidupan komunitas turut andil dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Seringkali komunitas mampu menciptakan hal-hal baru ataupun hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat tentunya amat beragam, salah satunya yaitu kebutuhan tentang sabun cuci piring. Dan kali ini bersama saya telah hadir Mas Heri sebagai pembimbing Karang Taruna dan Diva sebagai ketua proyek sabun cuci piring Cleansy. Selamat siang Mas. Selamat siang. Ya, ini tadi udah sempat ya lihat-lihat tentang sabun cuci piring Cleansy ya mereknya. Buatan dari Karang Taruna apa ini? Karisma namanya. Karisma. Ya. Karisma. Ada kepanjangannya atau? Ada. Apa Mas? Karang Taruna Remaja RT 05. Oke. Ya. Karang Taruna Remaja RT 05 gitu kan. Nah, tadi udah saya lihat ada sabun cuci piring dua varian ya. Iya, dua varian. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih. Kenapa sih awal mulanya membuat sabun cuci piring itu? Dari siapa nih? Mas Diva dulu mungkin. Oke, Mas Diva silakan bisa menjelaskan. Untuk awal mula itu kan terciptanya ide buat pembuatan sabun itu saya waktu itu masih menjabat jadi ketua Karang Taruna. Nah itu saya punya ide untuk membuat kayak usaha jasa cuci motor. Nah cuci motor. Itu kan setelah saya nyampaikan ide itu, terus dari Mas Heri sendiri manggil saya untuk berdiskusi lah. Kalau misal kita mengadakan pembukaan jasa cuci motor ini, nanti ke depannya bakal berjalan lancar atau gimana. Nah, dari obrolan itu, Mas Heri mencetuskan buat gimana kalau kita buat sabunnya dulu, gitu. Dan dari situ kita ngobrol-ngobrol dan akhirnya ada kata setuju kita buat mencoba ini buat sabun cuci piring ini. Iya. Oh, jadi awalnya mau cuci motor Mas? Iya. Terus ganti cuci piring. Iya. Kenapa? Maksudnya berbagai pertimbangannya apa? Untuk pertimbangannya mungkin sangat banyak ya Mas. Untuk membuat pembukaan cuci motor itu kan mesti membutuhkan alat yang ya terbilang tidak murah lah. Okay. Itu kayak semprotan airnya, nanti alat-alat dan lainnya itu kan pasti juga membutuhkan dana yang sangat banyak. Okay. Dan di waktu itu Karisma ini baru terbentuk dan sebelumnya itu pernah vakum kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah terbentuk itu saya nyampein ide itu dan Mas Heri berpikir mungkin ya mencari alternatif yang lebih mudah lah buat kegiatan yang positif buat remaja itu. Oke. Berarti akhirnya mencetuskan ini di tahun 2023. Oke. Itu berapa orang Mas yang terlibat di proyek ini? Untuk awal-awal kurang lebih cuma 4 orang ya Mas? 4 orang. 4 orang. Iya. 4 orang itu memang ada yang punya background pernah buat sabun atau Nggak gimana? ada. Nggak ada. Berarti berbekal apa nih Mas? Kok akhirnya kan susah nih kan bikin sabun nanti ternyata bahan kimianya kelebihan. Apa malah bahaya gimana? Jadi awalnya seperti yang dibilang Diva tadi Mas. Waktu pertama dicetuskan itu kan memang waktu pertama itu kan dicetuskan memang kita mau bikin usaha itu ya cuci motor. Terus dengan berbagai pertimbangan tadi, alat-alat yang mahal, terus bahan baku juga belum ada, kita belum punya tempat juga. Akhirnya kenapa kok beralih ke sabun cuci piring? Itu kan di samping kita belum ada dana dan belum ada lahan, itu mungkin next project-nya untuk kita. Jadi saya berpikir alternatif dulu untuk mengumpulkan dana. Ya, mengumpulkan dana sedikit demi sedikit. Nanti jika kita berhasil
membuat produk sabun cuci piring ini, dari dana itu kita kumpulkan, next project kita mau melangkah ke sana juga. Sambil kita juga mulai bikin produk turunan dari sabun ini. Dan sebenarnya untuk kita mau bikin produk turunan dari sabun itu, entah itu dari cuci piring, cuci motor, sabun cuci motor, terus dari deterjen juga itu bahan bakunya itu hampir sama, Mas. Jadi kita bisa belajar di situ dulu. Oke. Ya, nanti tinggal kalau kita mau bikin produk turunan yang lain, kita bisa menambahkan bahan tambahan yang dipergunakan untuk misalkan untuk deterjen ataupun untuk sabun cuci piring ataupun untuk sampo mobil itu ya. Itu bisa dipelajari dari awalnya kita belajar dari YouTube dulu. Yang pertama, terus lalu selanjutnya saya sendiri ikut pelatihan. Ya, sampai ketemu komposisi yang sekarang ini bisa kita bikin. Oke, berarti sudah pernah ikut pelatihan ya, Mas? Pernah, saya pernah ikut pelatihan. Berarti dari siapa tadi, Mas Heri ya? Iya. Ikut pelatihan terus disalurkan ke Karisma ini? Iya. Oke. Nah, tadi kan udah diceritakan kalau misalkan akan ada produk turunan nih, Mas. Iya. Produk turunan yang dari sabun cuci piring ini nanti harapannya ada deterjen, Iya, terus deterjen, ada ada. tadi sabun cuci motor ya? Iya, cuci motor. Oh, sampo motor ya? Sampo motor, Sampo motor, iya. sampo mobil gitu kan. Nah, mungkin kita ngobrolin sabun cuci piringnya dulu ya, Iya, yang sudah boleh. ini. Sambutan masyarakat, Mas, ketika awal ada ide tersebut gitu kan. Mungkin respon masyarakat gitu, terutama di RT 5 ini. Gimana? Apa cerita ke RT dulu atau mungkin masyarakat kayak wah bagus nih, nanti kita nggak usah beli-beli lagi keluar, tinggal beli ke sini aja atau seperti apa? Jadi untuk respon dari masyarakat di RT 05 khususnya itu sangat mendukung karena ini kan salah satu kegiatan yang positif ya, Mas. Kegiatan positif. Nah, salah satu kegiatan positif untuk remaja RT 05 sendiri untuk belajar berwirausaha sendiri, untuk bisa mandiri dalam segi finansial. Itu kan nanti untuk kegiatan mereka juga, Mas. Jadi mereka sambil berwirausaha, sambil mengetes mental mereka juga kalau mau ke tingkat untuk mau bekerja nih, Mas. Kalau mau bekerja itu kan juga sudah ada bekalnya dulu di sini. Oke, Oke, Mas. Kan ini tadi sudah ngomongin tentang sabun cuci piringnya ya. Iya. Dan untuk kemungkinan kedepannya mau bikin sampo buat mobil dan Iya. motor sama deterjen ya? Iya, deterjen. Nah, mungkin kita bisa bahas tentang target pasarnya nih, Mas. Target pasarnya apakah ini mau ke pembeli langsung ataukah ke retail atau gimana, Mas? Kalau untuk sementara ini kan memang kita masih dalam pengurusan izin. Jadi sementara kita masih ke pembeli langsung. Pembeli langsung. Ya, targetnya memang untuk ke depan harapan kita dari remaja sendiri bisa sampai ke toko-toko, bisa retail. Nanti kalau sudah bisa memproduksi dalam jumlah banyak, Mas. Oke. Ya. Berarti sejauh ini masih dari tim Karang Taruna ya? Iya, memasarkan ya? masih dari Karang Taruna sendiri juga yang memasarkan. Oke. Untuk online atau apa terpikirkan untuk kedepannya, Mas? Ya, itu juga salah satu nanti promosi kita, Mas. Jadi sudah dipersiapkan juga, kita juga mau mengarah ke sana juga, Mas, dari promosinya. Dan ini, Mas, ngomongin tentang produk nih, pasti nggak jauh-jauh kita ngobrol tentang perizinan ya, Mas? Iya. Perizinan. Nah, untuk produk sabun cuci piring Cleansy ini perizinannya udah sejauh apa sih, Mas? Untuk perizinan mungkin ini masih dalam tahap di dinas koperasi.
Dan kebetulan waktu itu saya sendiri yang mendaftarkannya. Dan itu untuk runtutan pendaftarannya itu yang pertama kali itu waktu itu saya mengikuti kayak workshop gitu mas. Oh ada workshop? Ya, workshop dalam waktu 1 hari. Dan di dalam workshop itu kita sekalian mengecek nama merek dagang kita. Oke, biar nggak boleh sama gitu ya? Iya betul sekali. Ya, di situ kita ngecek, kalaupun nanti kita lolos, kita maju ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ada kayak pemberkasan. Dan setelah pemberkasan itu nanti kita tinggal nunggu kabar dari dinas koperasinya saja. Oke. Itu dalam pemberkasan itu berkasnya apa aja mas yang dipersiapkan? Mungkin biar pendengar Nas Radio ini persona kita panggilnya. Biar tahu nih, siapa tahu ada yang di pendengar ini ada yang bikin produk apa gitu kan, jadi biar bisa saling sharing lah. Iya. Untuk berkasnya itu kan kita kayak ya sebelumnya kita mendaftar buat mendapatkan NIP. NIP itu nomor induk berdagang kalau orang lebih. Kita mendaftar, kita baru dapat NIP itu setelah kita dapat NIP, kita mendaftar ke UMKM kecamatan. Nah, setelah dari kecamatan nanti itu dapat surat kayak surat verifikasi kalau UMKM kita sudah terdaftar di kecamatan. Nah, itu nanti kertasnya dikumpulkan, dijadiin satu dan dibawa ke dinas koperasi. Selain NIP, surat dari kecamatan, itu juga ada kayak print out desain merek sabunnya. Terus kelinci itu sama foto dagangannya, sama foto saya. Itu selaku yang bertanggung jawab atas merek itu. Ya. Sama surat pernyataan dari dinas koperasi itu bermaterai. Bermaterai. Cukup. Itu dalam menyiapkan berkas itu kira-kira berapa lama mas? Itu bulan? Nggak sampai sih mas. Oh nggak sampai, cepat ya berapa? Iya kurang lebih ada 2 mingguan. Oh 2 mingguan. Berarti kalau misalkan pendengar ini ada yang mau bikin produk itu bukan alasan ya? Iya. Wah ribet nih pemberkasan gitu enggak ya? Lebih dimudahkan sekarang kan banyak online mas. Bisa online, pendaftaran NIB itu bisa online sekarang. Oh berarti pas NIB online juga? Iya. Online. Oke. Itu nggak sampai sebulan ya berarti ya? Langsung beres 2 minggu itu ya? Nah itu dapat, kan tadi ikut workshop ya? Dapat info kayak workshop gitu, terus bisa nyalurin kemana-mana, itu taunya dari mana sih mas? Untuk workshop sendiri itu isinya itu seputar kalau pengalaman saya kemarin itu diisi dari apa ya namanya ya? Agak lupa. Iya, lupa sih mas. Gak apa-apa. Ya, tapi dapat info dari mana? Apa ada workshop itu? Itu dari sananya langsung. Soalnya kan kita mendaftar itu ada nomor WA kita. Dan nanti kita dimasukin dalam satu grup. Dan itu nanti info-info mengenai pendaftaran merek itu ada di grup itu. Oke, berarti ketika ke sana kita store nomor WA terus ada grupnya ya? Iya. Itu nanti info-info apapun dari situ. Iya, betul sih. Nah, di dinas koperasi ya mas? Iya. Di dinas koperasi itu ini masih menunggu proses berarti mas? Masih menunggu proses. Estimasi mas, mungkin izin keluar kapan gitu kan, atau belum tahu? Untuk mendapatkan nomor izinnya itu waktunya kurang lebih 9 sampai 14 bulan. Oh 9 sampai 14 bulan. Agak lama ya. Nah untuk tadi kan sempat mas bilang ada pendaftaran merek ya? Merek, jangan sampai merek kita sama-sama merek orang gitu. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan nama itu. Kan, atau mungkin bisa sharing nih, sebenarnya mau nama ini mas, ini gitu. Iya. Yes, untuk penentuan nama merek itu sebenarnya saya sama Mas Heri sama teman-teman remaja yang lain itu cukup berpikir keras ya mas. Nah itu dalam satu malam kita mikir merek, yang cocok itu apa. Dan sebelum merek kelinci ini tercetuskan, itu kan kita pakai merek Diswes, Karisma Diswes lah kurang lebih. Itu karena dirasa kurang cocok, kita searching pakai AI, pakai Google itu. Dan apa? ChatGPT. Ya tercetus itu kelinci. Kelinci itu.
Tapi udah dipastikan nggak bakal sama lah ya Cleansy ini. Sudah aman. dipastikan. Soalnya kan waktu pendataan merek itu kita juga menentukan kelasnya. Oke. Itu kan ada berapa banyak kelas. Kalau sabun pencuci piring ini kan masuknya di kelas 3. Nah itu di kelas 3 itu kita mereknya tidak boleh sama juga. Tidak boleh sama juga. Nah mungkin kan ini kan penggarapannya kan digawangi ya oleh Karang Taruna ya gitu kan. Otomatis kan SDM-nya ini masih sekolah, masih kuliah gitu kan. Itu sempat apa ya? Terpikir nggak sih Mas kayak wah ini kayaknya agak susah nih gitu kan. Apalagi Mas sendiri kan kuliah gitu. Terus atau di tengah-tengah kesibukan menyempatkan atau bergantian atau seperti apa Mas? Apa dalam koordinasi SDM-nya ini? Untuk koordinasinya sih ya bisa dibilang susah juga sih Mas. Ya kita nentuin waktunya yang cocok gimana. Soalnya kebanyakan dari anggota Karisma itu kan juga masih sekolah, ada yang kuliah juga. Dan kita menentukan waktu yang pas buat produksi sabun ini kan nggak bisa klop gitu loh satu sama lainnya gitu. Di produksi juga kita nggak mungkin cuma 1-2 orang. Itu kan juga membutuhkan berapa orang itu aja. Nah untuk saat ini Mas, kan ya pasti udah terbentuk lah tim untuk dari Cleansy ini. Itu pembagiannya apakah dibagi tim produksi, tim marketing atau seperti apa Mas? Jalannya usaha Cleansy ini? Mas Heri? Kalau sementara ini masih satu tim ya Mas. Masih satu tim soalnya karena kita melihat dari anggota yang bisa aktif. Jadi kita melihat kan ya tadi karena banyak adik-adik kita yang masih sekolah, ada yang masih kuliah juga. Kalau itu pas bentrok sama jadwalnya mereka untuk katakanlah untuk persiapan ujian nasional nih atau untuk ujian sekolah atau untuk kegiatan di pendidikan mereka itu kan kita masih kesulitan untuk mencari anggota. Jadi kita masih satu tim itu untuk ada yang produksi, terus ada yang khusus belanja, nanti masak ini juga bareng-bareng gitu. Kalau kita bicara tentang usaha tentu nggak lepas dari keuangan ya. Nah untuk keuangannya ini gimana sih Mas mengawalinya gitu untuk modal lalu prosesnya sampai sekarang gitu kan dan pembagian istilahnya manajemen keuangannya sekarang seperti apa? Kalau untuk manajemen keuangan dari modal awal itu kita bikin awal mula modalnya itu kita patungan malah. Patungan. Iya, patungan karena kan kita baru dibentuk, kasnya juga masih nol lah katakanlah, masih seperti itu. Nah, kita mau memulai sesuatu, kegiatan itu belum ada dananya waktu itu, terus kita yang remaja-remaja yang sudah senior, ya mereka patungan. Jadi kita bikin dulu waktu pertama itu kita bikin cuma 10 kilo Mas. 10 liter. 10 liter. 10 liter jadi itu kira-kira jadinya 25 sampai 30 botol. Nah, itu kita putarkan sampai sekarang kira-kira itu 1 bulan bisa penjualan 250 sementara ini. 250 botol. Untuk anggota yang sudah jadi satu tim tadi itu kita bagi honor. Jadi untuk istilahnya untuk apresiasi mereka lah Mas. Pembagiannya itu ada persentase yang sudah ditentukan, itu ada yang sebagian masuk ke kasnya remaja untuk kegiatan mereka selanjutnya, dan untuk keberlangsungan Cleansy ini juga sudah dibagi sendiri. Gitu Mas. Nah tadi kan berarti ada pembagian ya Mas ya, pembagian untuk kas dan honor dan keberlanjutan Cleansy. Lalu kenapa sih Mas, kenapa kok Karisma ini merasa perlu membagi seperti itu? Kan seringkali nih kalau kehidupan sosial ya karena Taruna gitu kan seringkali mengesampingkan nih kayak orang-orang tuh seringkali gini ya menurut saya sih ya bener gitu kan ya dilakukan Karisma gitu. Kadang-kadang orang itu lupa kalau dibalik misi sosial ini mesti ada
ibaratnya ada orang-orang yang perlu disejahterakan itu. Nah, kenapa kok Karisma terpikir nggak sampai oh ya ini harus dibagi 3 gitu kan? Iya. Menurut Mas Heri? Jadi gini Mas, itu kan awalnya memang saya sendiri kan berpikirnya untuk mereka yang jadi timnya Klinci ini kan, walaupun mereka sudah ada uang sendiri untuk dari orang tua mereka masing-masing ya Mas ya, itu kan setidaknya mereka yang sudah berpartisipasi, yang sudah ikut ya sibuk lah di produksi Klinci ini, kita berikan apresiasi mereka supaya mereka terus semangat Mas. Jadi entah berapapun itu hasilnya, jika kita menghargai usaha seseorang itu kan nanti juga mereka akan memberikan timbal balik yang positif juga Mas. Jadi mungkin itu saya berpikirnya awalnya itu untuk menyemangati mereka Mas. Jadi biar semakin banyak remaja-remaja ini yang ikut masuk gabung dalam Project Klinci ini supaya nanti kedepannya bisa lebih besar lagi. Nah, kalau nanti lebih besar lagi, otomatis honor yang mereka dapat pun juga lebih besar. Jadi efek kelanjutannya harapannya ini Mas ya, untuk kedepannya itu mereka nggak perlu uang jajan lagi dari orang tuanya, itu bisa membantu orang tua mereka sendiri lah, seperti itu. Oke, berarti itu ya pentingnya kita manajemen keuangan ya. Yeah. Jadi tidak hanya terpikir oh ini dari Karang Taruna, dari warga untuk sosial, tapi juga sebenarnya ketika kita mensejahterakan dari apa ya pembuatnya itu timnya itu kita juga semangatnya lebih ya daripada kalau yaudah ini sosial gitu. Nanti lama-lama biasanya kalau sosial awalnya capek sosial, Mas, endingnya sosial gitu. Ya akhirnya hilang semua orang-orangnya kan. Karena memang ya perlu waktu dan tenaga juga ya Mas ya dalam membuat produk dan inovasi ya. Oke. Nah mungkin bisa sedikit diceritakan nih Mas proses apa ya pembuatan sabun Klinci ini gitu kan. Mungkin garis besarnya lah menggunakan bahan-bahan apa lalu sampai akhirnya bisa menjadi produk Klinci ini. Awalnya kita itu bahan-bahannya awalnya itu komposisi dari kita dapat dari YouTube, belajarnya itu. Lalu setelah saya ikut kelas tadi Mas, ikut pelatihan tadi, sedikit banyak saya kan backgroundnya memang bukan orang ahli kimia, jadi background saya otomotif Mas. Ya untuk ini kan untuk mereka, jadi ya saya ikut belajar juga sih. Jadi dari pelatihan itu dapat komposisi yang lebih apa ya namanya? Lebih pas. Nah, lebih pas gitu Mas. Yang pertama, kalau mau kita buat sabun itu mesti bahan dasarnya itu kita pakai Texapon Mas. Ya, Texapon itu bahan dasar dalam pembuatan segala jenis sabun. Entah itu dari sabun cuci piring, cuci baju, dan apa namanya sampo mobil pakai juga ini ya. Terus yang kedua itu Texapon itu maksudnya surfaktan Mas. Ya, surfaktan itu. Terus ada bahan tambahan untuk surfaktan itu biar supaya stabil, dan juga untuk tambahan untuk supaya lebih untuk sabun cuci kan kita biar kesat tuh Mas. Biar kesat. Ya, itu ada tambahan bahan untuk supaya menghasilkan efek kesat itu. Terus ada pewangi juga, ada pewarna, dan juga pengawet. Itu berarti bahan-bahannya itu ya dengan takarannya masing-masing. Dengan takarannya yang sudah ditulis, yang sudah. Nah, terus untuk Klinci ini packaging nih Mas, disiapkannya dalam bentuk apa? Packagingnya itu sementara ini botol ya? Iya. Ini botol, ya? Nah, seperti ini berarti kemasannya berapa mili nih Mas? Itu botolnya 450 mili. 450 Iya, 450 mili. Ada 2 varian ya Mas? Ada 2 varian. Apa aja Mas, bisa diceritakan? Varian pertama itu yang sudah umum, kalau untuk sabun cuci piring itu kan
yang kita kenal itu jeruk nipis. Oke. Ya, dengan aroma jeruk nipis. Dan yang kedua itu dengan aroma lemon. Sabun yang lemon ya, Yang kuning. yang kuning, Iya. yang kuning lemon, yang hijau ini yang Jeruk nipis. Ya. Yang paling favorit Yang paling favorit atau dua-duanya favorit? yang hijau, Mas. Oh, yang hijau. Yang hijau. Iya. Mungkin terpengaruh sabun Iya. cuci piring yang terkenal itu. Iya. Oke, berarti memang dari awal bikin dua atau awalnya ini lemon dulu? Awalnya itu malah yang jeruk nipis dulu. ya? Iya. Yang lemon itu kita malah baru seminggu ini, Mas. Oh, baru ini. Baru minggu ini kita coba untuk membuat varian yang baru. Oke. Kemasannya lemon. Iya. Apa kemasan? Aromanya. Aromanya lemon gitu. Kemasannya botol. Kenapa sih Mas kok milih kemasan botol? Apa memang yaudahlah memang dari awal kepikirannya botol atau mungkin sempat kepikiran buat saset besar gitu? Spots itu ya. Iya. Iya. Awalnya kenapa botol? Yang pertama kalau untuk botol itu gampang, Mas. Dalam arti kita packagingnya itu lebih menggunakan tidak menggunakan alat yang kalau pots itu kan kita mesti butuh alat press itu ya, Mas ya, sealer gitu ya. Ya itu kan kalau untuk botol itu lebih gampang, Lebih mudah. Ya, lebih mudah. Jadi untuk kemasan sendiri nantinya kita juga harapannya ingin ke pots juga. Tapi kalau sudah ada dana untuk membeli alatnya tersebut. Oke. Berarti sejauh ini baru kemasan Baru ini botol. ya? 450 ml. Iya, 450 Botol 450 ml. Lalu ada ini juga nggak ya Mas ya? Ada rencana untuk biar kemasannya lebih banyak nih, misalkan nanti mau bikin yang 1 liter atau mau bikin yang lebih kecil. Ya, kalau untuk kemasan nanti memang kedepannya ya kita tetap inovasi terus, Mas. Jadi inginnya kita itu kemasan yang mulai dari yang kecil, terus yang dari 450 tadi. Ya kalau yang kecil kita harapannya pengen punya yang pots itu. Oke. Ya, kalau yang botol-botol kita inginnya nanti ke depan juga 1 liter sama yang 5 liter. Oke. Oh, 5 liter sama 1 liter ya? Iya. Nah, mungkin terakhir nih Mas, bisa diceritakan Yus, kedepannya mau gimana atau mungkin proses tadi habis dari dinas koperasi yang akan ditempuh seperti apa, boleh disampaikan? Kedepannya untuk apa? Ini kelinci-nya. Oh, kelinci. Ya, kedepannya ya memang harapannya produk kelinci ini lebih dikenal masyarakat nantinya. Terus harapan kita bisa masuk ke toko-toko, terus bisa masuk ke retail dan grosir. Mungkin terus untuk proses perizinan nanti setelah ini apa, Mas? Mungkin masih ada pemberkasan ulang lagi, yang lebih lengkap lagi mungkin itu. Oke, jadi mungkin dengan perizinan yang lengkap nanti untuk melangkah yang pemasaran akan lebih mudah ya. Iya. Nah itu mungkin jadi pesan juga ya buat para startup bagi yang memulai membuat produk atau inovasi, jangan sampai putus asa karena perizinan ya. Iya, betul. Karena sebenarnya ya memang itu yang harus ditempuh kita ya, yang harus ditempuh. Dan ketika perizinan itu udah lengkap, sebenarnya itu akan memudahkan produk kita untuk dinikmati oleh masyarakat. Iya, lebih luas pasarannya, Mas. Oke, mungkin itu aja ya Mas ya. Yang telah kita bahas gitu kan. Mungkin next kalau nanti semoga nanti kelinci kalau udah besar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, Mas. Amin. Ditunggu produk tadi sabun cuci mobil deterjennya ya. Oke, baik itu persona bahasan kita di obrolan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menginspirasi persona, terutama yang bergerak di bidang UMKM maupun komunitas. Sekian obrolan kita episode ini, berbagi inspirasi menggerakkan ekonomi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata.
Nas Radio, a radio with meaningful content.